Nah, oke anak-anak yang selanjutnya ya. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, kalau ini adalah pola 1 1 2 1 1. Nah, kenapa dikatakan begitu? Karena di sini kita lihat pada gambar yang pertama, kotak yang warna biru ini kalau dia di sampingnya ada satu sisi. Kemudian di bawahnya juga ada satu sisi. Kemudian ke bawahnya lagi barisan sisi yang ketiga itu terdapat dua sisi. Nah, yang keempat ada satu sisi, kemudian yang kelima juga ada satu sisi. Nah, ini yang dinamakan dengan pola 1 1 2 1 1 ya. Nah, di mana di kotak yang berwarna putih ini kita nyatakan sebagai alas atau atapnya ya. Nah, selanjutnya itu juga sama ya. Nah, ini juga ada contoh dari balok ya, balok ke jaring-jaring balok. Nah, ini sama dengan yang tadi, hanya saja gambarnya yang berbeda ya, tetapi polanya masih sama. Polanya itu masih tetap 1 1 2 1 1 seperti yang Ibu katakan. Kalau dia memiliki sisi satu, nah di sini sisi yang pertama itu ada satu sisi, kemudian yang kedua juga ada satu sisi, yang ketiga ada dua sisi, yang keempat ada satu sisi, yang kelima juga ada satu sisi ya. Makanya dia disebut dengan pola 1 1 2 1 1 1. Nah, jadi anak-anak harus ingat ya, kalau kotak yang diberikan dengan warna putih atau diberi warna putih di sini dia kita namakan sebagai alas atau atapnya ya. Nah, kemudian pola yang ketiga itu juga sama, masih di pola 1 1 2 1 1. Nah, itu sama ya. Hanya saja yang berbeda di sini dia pemberian warna pada kotaknya ya, itu yang dibedakan. Kemudian tempatnya juga. Nah, di sini alasnya atau yang diberikan kita tutup atau alas tadi dia tetap sama berwarna putih kotaknya ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada pola yang kedua. Nah, tadi sudah ada pola 1 1 2 1 1. Kemudian pola yang selanjutnya itu adalah pola 1 2 1 2 ya. Nah, di sini tetap sama. Kalau kotak yang diberikan warna putih itu dia kita tetapkan sebagai alas atau atapnya ya. Nah, ini anak-anak bisa perhatikan di sini. Ini adalah contoh pola dari 1 2 1 1. Nah, di mana kotak yang berwarna putih ini adalah sisi yang pertama, dia memiliki satu sisi. Kemudian kotak yang warna biru dan kotak yang warna agak pink ini ya, pink muda, dia ada dua sisi. Kemudian di sisi ketiga dia ada satu sisi. Nah, sisi yang terakhir dia ada dua sisi. Nah, maka ini yang dinamakan dengan pola 1 2 1 2 karena dia memiliki sisi yang sama panjang. Nah, coba anak-anak perhatikan di sini di kotak yang berwarna putih ya, dia memiliki sisi yang sama ya, besarnya sama, atau bisa kita sebut dengan kembar. Jadi dia memiliki sisi yang berhadapan sama besarnya, atau bisa kita sebut dengan sisi kembar ya. Nah, seperti yang anak-anak lihat di sini ada sisi kotak yang berwarna putih, kemudian ada juga kotak yang berwarna pink muda ya. Nah, di sini kemudian ada juga warna hijau ya. Di sini juga ada warna biru ya. Jadi sisinya itu sama besarnya ya. Jadi tadi seperti yang Ibu bilang bahwa balok itu dia memiliki 6 sisi dengan 3 pasangan atau 3 sisi yang sama besarnya ya. Oke, kita lanjut ke pola yang selanjutnya. Nah, ini sama juga, masih di pola 1 2 1 2. Nah, seperti yang Ibu bilang ya, dia tetap sama, hanya saja yang berubah itu adalah pemberian warna pada kotaknya. Kemudian gambarnya juga berbeda, tetapi dia sama karena di sini dia memiliki sisi yang sama besarnya, atau bisa kita sebut dengan kembar tadi, sisi kembar ya, karena dia memiliki sisi yang sama besar. Nah, ini jangan lupa kalau kotak yang diberikan warna putih itu dia kita sebut alas atau atapnya ya. Nah, di sini di pola 1 2 1 2 di gambar yang berikutnya itu di kotak yang berwarna biru ini sama besarnya dengan sisi yang
ketiga ya, dimana di sini disebut kalau kotak warna biru itu sisi pertama karena dia hanya memiliki satu sisi, kemudian di kotak yang kedua atau sisi yang kedua itu ada dua kotak yang berwarna putih dan berwarna pink muda tadi ya. Nah, ini dinamakan dua sisi. Kemudian yang selanjutnya di sisi ketiga dia mempunyai satu sisi di mana kotaknya itu berwarna biru. Nah, kemudian yang sisi terakhir ya, sisi keempat, dia ada dua sisi lagi, yaitu berwarna putih dan berwarna merah atau berwarna pink muda tadi ya. Nah, jadi di sini di pola yang 1 2 1 2 ini gambarnya seperti ini. Jangan lupa kalau kotak yang diberikan warna putih itu kita sebut sebagai alas atau atapnya ya. Nah, begitu juga dengan gambar yang berikut ini. Nah, ini tetap sama ya. Ini masih di pola 1 2 1 1 2. Nah, karena dia tetap memiliki sisi yang sama panjangnya atau sama besarnya ya. Jadi ketika kalian mendapatkan soal seperti ini, kalau dia sisinya sama panjang, kemudian misalnya sisi A1 atau A2 itu sisinya itu sama panjangnya, jadi dia termasuk ke dalam jaring-jaring balok ya, beda dengan jaring-jaring kubus seperti yang sudah Ibu jelaskan kemarin ya. Nah, jaring-jaring balok ini dia memiliki sisi yang sama besarnya atau bisa kita sebut dengan sisi yang kembar ya, sisi yang sama. Nah, di sini anak-anak perlu mengetahui bahwa perbedaannya itu bahwa sisi balok dan sisi kubus itu dia berbeda ya. Kalau dia jaring-jaring balok itu dia memiliki sisi yang sama panjangnya ya. Kalau kubus dia berbeda ya. Kalau kubus dia biasanya sisi yang pertama atau sisi AB dan sisi AC itu berbeda ya, panjangnya itu berbeda. Nah, kalau dia balok dia sama, misalnya sisi 3A dengan 3B itu sama ya, dia berhadapan, saling berhadapan, memiliki sisi yang sama panjang. Nah, jangan lupa kalau dia kotak yang diberi warna putih itu kita sebut dengan alas atau atapnya ya. Nah, yang selanjutnya juga masih di pola yang sama ya. Jadi di sini yang paling banyak itu adalah pola 1 2 1 1 ya. Nah, tadi pola yang 1 2 1 1 2 1 1 itu hanya ada 3 atau 4 tadi ya, 3 atau 4 gambar, polanya tidak terlalu banyak seperti pola 1 2 1 2. Nah, jadi di sini pola 1 2 1 2 ini memang ada bermacam-macam ya, tetapi sama saja ya anak-anak dengan penjelasan yang Ibu jelaskan tadi, bahwa dia tetap memiliki 6 sisi dengan 3 sisi yang saling berhadapan. Dia 3 sisi yang saling berhadapan ini memiliki sisi yang sama ya, sama panjangnya, kemudian sama besarnya. Jadi tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Jadi dia memiliki sisi yang sama besarnya ya. Nah, ini juga ya. Jadi ada sekitar 6 ya, ada 6 pola yang sama, jadi pola 1 2 1 2. Nah, ini adalah pola yang disebut dengan pola 1 2 1 2 pada jaring-jaring balok ya. Ingat lagi kalau kotak yang diberikan warna putih atau diberi gambar atau warna berwarna putih itu dia kita sebut sebagai alas atau atapnya. Nah, kemudian di sini kita akan coba menentukan gambar manakah yang termasuk ke dalam jaring-jaring balok ya. Nah, tadi kita sudah mengetahui beberapa pola yang berhubungan dengan balok ya, dengan jaring-jaring balok. Nah, di sini kita akan coba menyelesaikan beberapa soal tentang gambar ya. Nah, di sini kita diminta untuk mencari dan menentukan mana saja gambar yang termasuk ke dalam jaring-jaring balok. Nah, di sini Ibu sudah siapkan beberapa soal ya, atau beberapa gambar yang berhubungan dengan jaring-jaring balok yang sudah kita bahas tadi.